Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wal sirru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin wal hadirat pemirsa Kultum JCWM, pada kali menjelang sore dan maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian kali ini kami akan membicarakan tentang masalah hikmah puasa, ru'yah sehingga medis. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan berguna untuk kita semua dalam menghadapi bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah salah satu bentuk istimewa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tiada bandingannya. Salah satu aspek yang membuat istimewa pada bulan Ramadan ini selain keutamaan puasa adalah hikmah puasa. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kali ini, hikmah puasa dan ru'yah termasuk medis. Kita riwayatkan, kita ambil dari tafsir Al-Munir, kemudian tafsir fikih puasa, kemudian saya ambil dari Islam karangan Syekh Al-Sawa, kemudian tafsir Al-Ajhar yang dikarang oleh Buya Hamka. Yang pertama, ada 8 hikmah puasa yang kita ambil dari 4 pengarang-pengarang kitab yang memang termaksud dan sangat luar biasa. Yang pertama adalah puasa mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang mensucikan jiwa ini disebut tazkiyatun nafs, artinya mensucikan jiwa. Kenapa? Karena dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya tetapi tidak dihalalkan untuk dimakan. Yang kedua adalah puasa memupuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa yang sangat jauh berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Kenapa? Mudah dilihat orang, kemudian di masjid kelihatan kita melaksanakan ibadah, kemudian sedekah di masjid diumumkan setiap pada Jumat, kemudian zakat dicatat oleh pencatat yang memang ahli dalam pencatatan, kemudian haji diantar rombongan oleh jamaah. Kenapa puasa? Tidak ada yang melihat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat dan memberikan pahala. Saat melihat makanan maupun minuman yang bau rasanya lezat, kalau orang berpuasa tidak mau memakannya. Ketika ada minuman yang menggoda, dalam kondisi kita sedang melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sadar bahwa tidak ada yang melihat tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat. Inilah muraqabatullah, merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pagi, siang, sore sebelum berbuka puasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar, haus dan dahaga, kita bisa menahan syahwat yang dilakukan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para pemuda dan pemudi yang belum mampu menikah untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syaras sabab
man istata'a minkumul ba'as falyatazawwad fa innahu aghdabul lil basari wa ahsana lil farji wa man lam yastati falya'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda dan pemudi, barang siapa yang di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan hawa nafsu. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontor syahwatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah puasa melatih kesabaran. Kita memiliki banyak makanan, minuman yang lezat, yang nikmat sekali, yang siang hari kita lihat luar biasa. Ini menggugah iman kita. Apakah kita makan, apakah kita minum, dan lain sebagainya. Tentunya kalau tidak merasakan apa yang disebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan puasa, maka senantiasa puasa kita akan batal dan sia-sia, karena menghadapi ujian yang sangat berat. Di rumah kulkas terisi penuh makanan dan minuman. Tentunya ini membuat kita terbelenggu apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, puasa membentuk disiplin kita. Rasa memiliki waktu yang mengikat untuk melaksanakan kapan mulai berpuasa dan kapan akhir kita melaksanakan puasa. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari, kapan mulai kita berpuasa, dan ada waktunya kita untuk menahan hawa lapar, nafsu dan dahaga. Ini sampai terbenam matahari tentunya sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mengusahakan untuk menggerakkan mengakhiri sahur dan mengawali berbuka puasa dan mengakhiri sahur, ibadah bentuk disiplin yang sangat luar biasa. Ini tentunya disiplin yang benar-benar yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah puasa yang keenam adalah secara medis. Puasa memberi kesimpulan bagi alat pencernaan kita untuk beristirahat agar pencernaan alat kita menjadi lebih sehat. Karena setiap hari pencernaan kita disuapi dan diisi dengan makanan dan minuman yang tidak terkontrol, bisa mengakibatkan penyakit di dalam tubuh kita. Itu yang diharapkan di dalam hikmah puasa secara medis. Yang ketujuh, hikmah puasa secara sosial. Dengan berpuasa orang merasakan lapar, haus dan dahaga. Kabul kepekaan mana rasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sehingga mampu membuat orang bersosialisasi dan berbagi. Seperti dalam takjil yang kita lakukan bersama-sama, si A membawa kue, si B membawa es, dan si C membawa minuman, dan si D membawa buah-buahan yang sangat nikmat buat kita untuk berbuka puasa. Inilah yang disebut hikmah puasa secara sosial. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah hikmah puasa membentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhkan larangan Allah sejauh-jauhnya. Firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum JTUM yang kami sampaikan pada sore menjelang maghrib pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin khairi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.